kemiripan ilmu nahwu dengan atau ilmu bahasa Arab dengan ilmu bahasa Inggris. Saya pernah juga bawa kepikiran, ternyata ketika saya belajar bahasa Inggris, ternyata nggak jauh kira-kira bedanya ketika belajar nahwu sharaf. Menulis, menuliskan, menulisi, dituliskan, ditulisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, sahabat para media yang berteman dengan para media atau yang tahu apa para media HMI Cabang Mataram, LAPMI HMI Cabang Mataram. Sekarang kita akan lanjutkan mengenai pembahasan tentang kajian ilmu nahwu. Jadi bagi teman-teman yang punya kitab di rumah, misalkan kitab matan jeninya, mungkin kurang lebih yang saya bahas itu adalah tentang matan jeninya. Kita akan sampai pada malam hari ini membahas tentang babul af'al, yaitu bab tentang fi'il ya. Kita akan membahas tentang fi'il. Jadi bab tentang fi'il. Kalau kemarin kita bahas itu terakhir tentang pembagian atau ya pembagian secara umum tentang tanda apa saja yang dipergunakan untuk memberikan tanda pada kalimat-kalimat yang mu'rab. Nah sekarang kita akan masuk bahas tentang fi'il ya. Jadi fi'il itu ada tiga ya. Fi'il itu ada tiga. Fi'il itu ada tiga. Yang pertama fi'il madhi. Fi'il madhi. Kemudian ada fi'il amr, dan ada fi'il mudhari. Ada tiga fi'il. Kalau kemarin fi'il itu kita sudah buat sederhana, yaitu kurang lebih yang biasa dipahami. Kalau kita tidak terlalu banyak merujuk ke kitab-kitab yang lebih tinggi, itu biasanya diartikan sebagai kata kerja fi'il. Kata kerja ya. Nah, fi'il madhi itu biasanya didefinisikan adalah madallah ala hadatsin madha wal qadar. Jadi fi'il madhi itu adalah kalimat yang menunjukkan pada masa lampau ya, masa lampau. Jadi fi'il atau kata kerja yang menunjukkan makna yang terjadi pada masa lampau atau telah terjadi. Kita seringkali artikan itu telah terjadi atau telah menolong, telah memukul misalkan. Ini fi'il. Nah, kalau dibedakan antara fi'il dan isim, jadi ada isim misalkan, itu isim itu kalimatun dallat ala makna. Apa isim itu ya? Gimana? Kalimatun dallat ala makna fi nafsiha wa lam tuqtaran atau walam taqtarib di bacaan yang lainnya bizaman yang mu'tal. Jadi tidak diiringi oleh masa. Kalau isim itu, kalau kata benda itu, kita tidak bisa mengatakan misalkan ini papan tulis, misalkan ini adalah isim. Kita mengatakan telah papan tulis, sedang papan tulis, atau akan papan tulis, itu nggak bisa. Tetapi kalau kata kerja itu selalu bisa diiringi oleh masa yang tiga. Misalkan telah memukul, sedang memukul, atau akan memukul. Nah sekarang kita merujuk ini hanya bahas tentang fi'il. Jadi kalau madhi itu fi'il madhi itu fi'il yang menunjukkan pada masa lampau. Nah di sini dia akan dijelaskan tentang hukum daripada fi'il madhi ini. Hukum fi'il madhi.
itu dijelaskan bahwa fi'il madi ini maftuhul akhiri abadan, itu dia akan selalu baris atas lama-lamanya. Maftuhul akhiri abadan. Maftuhul akhir. Jadi selamanya itu akan kelihatan baris atas, walaupun nanti dia nggak kelihatan baris atasnya, itu karena dimasuki oleh domir-domir yang lain, kemudian nggak kelihatan baris atasnya, tapi tetap dihukum baris atas. Contoh kita contohkan, misalkan nafa'an, bermanfaat, kemudian qala, contohnya ini berkata, kemudian ta'allama, belajar, kemudian ja'a, datang. Nah ini fi'il madi biasanya kalau lihat itu baris atas seluruhnya, bukan yang baris atas, tapi yang di sini yang dilihat itu biasanya maftuhul akhir, itu baris atas selama-lamanya, akhirnya maftuhul akhir, akhirnya yang baris atas. Nafa'a, qala, ta'allama, ja'a. Kemudian fi'il amr. Nah, ini di sini biasanya yang kalau disebut itu secara berurutan setelah fi'il madi itu biasanya mudhari, tapi dalam bab ini diurutkan madi, amr, baru mudhari tentang penjelasannya. Tapi kalau kita tasrif biasanya doroba yadribu dorban, baru fi'il amrnya itu belakangan. Biasanya fi'il mudhari itu urutannya pada urutan kedua, tapi dalam penjelasan ini biasanya diurutkan fi'il amarnya yang disebut kedua. Kenapa? Karena fi'il mudhari ini agak panjang penjelasannya. Nah, kalau fi'il amar itu didefinisikan ya, karena di kitab ini tidak dibahas di kitab matan jernih, tapi kalau di syarahnya mungkin dibahas di syarah Dahlan ya, syarah Dahlan atau kitab hasil-hasil yang lain. Itu dijelaskan bahwa fi'il amar itu didefinisikan madalla ala hadasin, madalla ala talabi hadasin fil mustaqbali, yaitu meminta, itu kalimat yang menunjukkan atas permintaan untuk melakukan sesuatu. Jadi permintaan untuk melakukan sesuatu. Kita contohkan misalkan seperti kul, katakanlah kita meminta seseorang untuk berkata, atau idrib, pukullah. Kita meminta seseorang untuk melakukan pukulan. Nah, ini permintaan untuk melakukan sesuatu fil mustaqbali, pada masa yang akan datang. Nah, ini masa akan datang. Fi'il amr atau suruhan itu enggak ada. Suruhan itu untuk menyuruh orang yang sudah melakukannya. Orang sudah makan, kita mau suruh makan, nggak bisa. Atau orang yang sedang makan atau sedang ngopi, sedang ngopi, kita suruh untuk ngopi, nggak bisa. Nah, biasanya yang orang yang disuruh sesuatu yang belum dilakukannya. Makanya fi'il mustaqbali, berarti fi'il amr ini dia mengandung masa yang akan datang. Kita contohkan misalkan, sebelum contohnya hukumnya itu majzumun abadan. Salam. Majzumun abadan. Baris atas selama-lamanya, baris mati selama-lamanya, mohon maaf. Kalau tadi fi'il madi itu maftuhul akhir abadan, atas akhirnya selama-lamanya. Kalau fi'il amar itu baris mati. Fi'il amar itu baris mati. Nah, ini kalau kita lihat kalimat maftuh dengan majzum itu dia beda kelas istilah yang dipergunakan. Ketika menyebut maftuh itu diambil simbol. Itu ada dhammah kemarin tuh. Dhammah, fathah, ada dhammah, fathah, kemudian kasrah, kemudian sukun. Nah, ternyata rumpun kata maftuh fathah itu pada simbol, tetapi ketika yang menyebutkan fi'il amr itu pakai majzum. Di sini tidak ada. Justru harusnya kalau dia mau menyamakan dengan fi'il madi, seharusnya dia pakai sukun, tetapi di sini dia lebih mengambil istilah jazam.
Nah kalau jazam itu kelasnya itu ada rofa, nasab, kemudian khofat, ya, kemudian jazam. Nah kira-kira apa sih maksudnya? Ini maksudnya bahwa fi'il amar itu kalau di sini itu maktuh, dia garis atas, simbolnya itu langsung semuanya garis atas di akhirnya. Tapi kalau fi'il amar majzumun abadan diambil kondisi bahwa fi'il itu baris mati karena ada nanti satu kondisi fi'il amar ini dia baris mati tapi tidak pakai sukun. Nah, tidak pakai sukun itu nanti karena domir yang bersambung di akhirnya. Atau menurut ulama yang lain bahwa kenapa pakai majzum, bahwa karena fi'il amar ini tidak termasuk kalimat yang mabni. Kalau buat fi'il madi itu mabni. Mabni itu apa kemarin? Mabni itu adalah tidak bisa berubah. Lawanannya mu'rab atau tetap mabni. Jadi selamanya kalau fi'il madi itu maftuhul akhir garis atas lawanannya. Simbolnya tetap pakai fathah. Nah, kalau fi'il amar itu dia justru mu'rab. Bisa berubah fi'il amar ini. Karena nanti proses i'lal itu diambil daripada fi'il mudhari, karena fi'il mudhari itu hukumnya mu'rab. Fi'il mudhari itu hukumnya mu'rab. Kenapa mu'rab? Kalau di saraf itu dia karena ada kemiripan dengan isim, karena yang punya dasar atau yang punya hukum dasar mu'rab itu adalah isim sesungguhnya. Nah, kenapa fi'il mudhari jadi mu'rab? Karena ada kesamaan dengan isim dalam 4 hal. Itu nanti agak tinggi mungkin pembahasannya. Nah, kalau majzum ini artinya kalau dia pakai majzum berarti kalimat amar atau fi'il amar itu dia mu'rab. Mu'rab bisa berubah. Tidak sama halnya seperti fi'il madi. Kita contohkan misalnya. Fi'il amar ini contohnya yang baris mati misalnya. Dari kuala ini kul katakanlah. Kul wallahu ahad misalnya. Kul katakanlah baris mati. Nah, ini jazam. Ya, ini namanya sukun simbolnya. Nah, yang lain misalkan ta'allama, fi'il amarnya itu ta'allam. Belajar. Ta'allam. Yang lain unsur, tolonglah. Unsur. Ini fi'il amar. Fi'il amar. Jadi majzuman abadan, mati selama-lamanya, majzum. Kemudian kita akan masuk ke yang ketiga yaitu fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari itu didefinisikan fi'il mudhari itu madalla ala hadatsin fil hali wal istiqbal. Jadi kalimat atau fi'il yang menunjukkan kata kerja atau pekerjaan pada masa sedang dan akan datang. Nah, ini dia mengandung dua masa. Ada sedang, akan datang. Sedang dan akan datang. Kalau tadi fi'il amar itu dia hanya masa akan datang saja, datang. Tapi ada unsur permintaan untuk melakukan sesuatu, itu fi'il amar, nah perintah. Fi'il madi masa lampau, masa lampau. Nah, kalau fi'il mudhari tadi itu kata kerja yang mengandung masa sedang dan masa akan datang. Nah, dalam bab ini dijelaskan fi'il mudhari itu maka nafi awwali ihdaz zawaid. Ihdaz zawaidil arba'i. Yajma'uha qauluka anaitu. Nah, fi'il mudhari itu adalah kalimat yang atau fi'il yang terdapat di awalnya itu 4 huruf tambahan. Ada 4 huruf tambahan yang kita sering sebut dengan huruf mudhari, yang itu banyaknya ada 4 terkumpul dalam kalimat anaitu.
atau kita yang sering ini yang cowok-cowok biasanya menyebutnya agar mudah diingat itu bisa dengan nama cewek ini, Anita. Anita, mau Anita mau itu silakan, tapi diingat. Ada 4 huruf tambahan, berarti ada apa saja? Ada hamzah, ada nun, ada ya, dan ta. Itu di awal fi'il mudhari'nya. Di awal fi'il mudhari'. Wa huwa marfu'un abadan, dan dia bersedapan selama-lamanya. Fi'il mudhari' ini selamanya bersedapan, marfu'. Marfu'un abadan, akan baris atas lama-lamanya. Marfu'un abadan, baris atas selama-lamanya fi'il mudhari' ini. Kita contohkan misalkan jadi jelas. Untuk membuat fi'il mudhari' ini kita ambil dari fi'il madinya dulu. Fi'il madinya kita coba tasrif, cara pentasrifannya untuk membentuk fi'il mudhari' yang diambil daripada fi'il madi itu dengan cara menambahkan salah satu huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah yang 4 ini. Itu kita taruhkan di awalnya. Jadi salah satunya ya. Salah satu yang 4 ini ada hamzah, nun, ya, ta. Jadi huruf tambahan yang 4 ini masing-masing memiliki makna ketika ditaruhkan atau ditambahkan di huruf sebagai huruf mudhari' ya. Kalau hamzah itu bisa makna aku, saya misalkan. Nun itu kami, kita. Ya ini misalkan bisa berarti dia untuk laki-laki. Ta ini bisa untuk kamu. Kamu perempuan atau dia kamu perempuan, kamu laki-laki atau dia perempuan. Kita contohkan misalkan kalimat qala. Qala yaqulu. Ini contohnya. Yaqulu. Di sini ada apa saja? Misal apa huruf mudhari'ahnya? Oh, di sini ada ya. Ternyata ini huruf tambahan itu, ada ya. Kemudian hukumnya marfu'un abadan, bersedapan selama-lamanya. Di sini ada dhammah yang menjadi tanda bersedapannya. Kalau kemarin kita bahas di babul ma'rifati alamatil i'rab, bab mengetahui tentang tanda-tanda i'rab, maka karena ini adalah fi'il mudhari', itu tanda rofanya adalah menggunakan dhammah. Contoh yang lain, ta'allama. Kita coba pakai huruf mudhari'ah yang lain selain ya. Nun misalkan ta'allama, nata'allamu. Nata'allamu. Nata'allam. Kami belajar. Kami belajar. Atau yang lain yang pakai huruf hamzah. Ada ya'udhu, a'udhu. Saya berlindung. A'udhu billah. A'udhu. Nah, ini ada hamzah. Ada hamzah yang menjadi huruf tambahannya. Kemudian oke, mungkin ini jelas kira-kira ada huruf tambahannya. Nah, dilanjutkan bahwa selain marfu'un abadan, bersedapan selama-lamanya itu hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazim. Kecuali bahwa fi'il mudhari ini tidak akan marfu' abadan, bersedapan selama-lamanya itu kalau dimasuki oleh ada namanya amil yang merusak hukum yang bersedapan ini. Ada namanya amil nawasib atau amil nasib. Amil ini yang merusak hukum fi'il mudhari yang harusnya bersedapan itu menjadi baris atas dan baris mati. Amil nawasib atau amil nasib dengan amil jazim. Amil yang membaris ataskan fi'il mudhari dan amil yang membaris matikan fi'il mudhari. Nah, kalau di sini yang nasib ini ada 10 nih. Yang jawazim ada 18. Ada 18. Yang nawasib itu mungkin saya sebutkan saja nanti karena di sini nggak cukup ditulis, yaitu ada kemudian lan, lan, idan, kemudian kai, lamu kai, lamu jubut, hatta al jawab bil fa wal wawi,
wa'au, itu ada 10 yang membiskan mati. Nah, ada 18 yang membiskan atas, ada 10 yang membiskan mati, ada 18. Itu ada lam. Itu di lam yalid lam yulad ini yang biasa kita temukan lam ini. Sehingga kadang-kadang di beberapa kitab itu salah satu tanda fiil itu masukin lam. Lam, lama, kemudian alam nasrah, kemudian alama, kemudian lamul amri wa du'a, ada la bin nahi wa du'a, la bin nahi, la nahi, la yang dipakai untuk melarang, la bin nahi wa du'a, in ma ayun mata ayana aina anah, itu ma kaifama idan, dan idan terus ditambahkan jadi 19, itu yang biasa dipakai di ada pasta. Oh iya, oke. Itu saya coba langsung masuk. Nah, kira-kira mirip, itu mirip halnya kalau kita bahas di bahasa Inggris itu kayak teorsis ya, kayak teorsis. Saya tahu begitu, walaupun saya nggak jago-jago amat bahasa Inggris, tapi saya pernah juga bawa kepikiran ternyata ketika saya belajar bahasa Inggris itu ternyata nggak jauh kira-kira bedanya ketika belajar nahwu sorof. Lebih tepatnya nanti ketika kita belajar sorof itu perubahan fiil ini, perubahan fiil ini untuk menghasilkan makna yang kita inginkan. Jadi dari satu dasar kata, misalkan untuk menginginkan kata-kata yang lain atau bahasa yang lain atau makna yang lain, kita bisa pakai ilmu sorof. Itu namanya tasrif. Ada tasrif itu bisa lugawi, bisa istilahi. Misalkan untuk menyebut kata tulis saja, misalkan untuk membahasakan menulis, menuliskan, menulisi, dituliskan, ditulisi, itu tentu beda-beda, rumusnya juga beda. Nah, teasisnya misalkan di dalam bahasa Inggris beda, ya beda. Nah, kira-kira itu kemiripan ilmu nahwu dengan atau ilmu bahasa Arab dengan ilmu bahasa Inggris. Mungkin itu Yunda yang selama ini saya renungi juga itu. Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada mungkin kita akan bahas selanjutnya di pertemuan berikutnya, yaitu tentang materi selanjutnya. Mungkin teman-teman yang di rumah yang menonton bergabung sama kita, yang punya kitab matan jamiah bisa sambil lihat. Tapi mungkin saya tidak akan langsung bahas kitab matan jamiahnya, apa bahasa di matan jamiahnya, seperti babul al-af'al salasatun madin wa mudhari'un wa amrun. Itu saya nggak sebutkan begitu, tapi saya kira nanti teman-teman kalau punya kitabnya biasanya tahu makna kitabnya, karena kalau sudah punya saya yakin sudah punya dasar terlebih dahulu. Itu lebih menarik bagi kita untuk berdiskusi lebih lanjut atau untuk pemahaman yang lebih tinggi lagi tentang pembahasan fiil. Atau ini ringannya, sederhananya fiil ini kayak gini, karena ini mata jamiah namanya kitab matan itu masih pembahasannya hal-hal yang dasar. Walaupun nanti ada hal-hal yang sampai ke tingkat yang syaz. Syaz itu apa yang jarang terjadi itu, tetapi berdasarkan istiqra para ulama melihat bahasa Arab dan Al-Quran ataupun hadis, itu justru ternyata masih lebih luas lagi. Kita perlu belajar tentang bagaimana bahasa Arab. Terima kasih. Begitu. Kita tutup karena tadi saya buka. Terima kasih para pemirsa, teman-teman para media. Selamat bergabung, selamat belajar kembali. Semoga teman-teman tidak putus atau teman-teman tidak kelewatan episode-episode berikutnya, agar matan jamiah itu bisa kita selesaikan. Itu harapan kami di HM Cabang Mataram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.